Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu sujud syukur. Meski dapat skor rendah di seleksi kompetensi, 3 tenaga honorer kategori ini pasti diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Sujud syukur. Meskipun dapat skor nilai rendah di seleksi kompetensi, honorer yang masuk 3 kategori ini pasti diangkat menjadi P3K dan dapat NIP. Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan permasalahan tenaga honorer melalui kebijakan pembukaan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini pada saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPD RI pada tanggal 3 Desember 2024. Di depan para anggota Komisi 1 DPD RI, Rini Widiantini menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menyelesaikan permasalahan tenaga honorer melalui pengangkatan P3K 2024. Menpan RB mengatakan bahwa pemerintah melalui Kemenpan RB menyediakan sebanyak 1,7 juta formasi untuk honorer atau tenaga non-ASN atau non-aparatur sipil negara. Dari 1,7 juta formasi lowongan yang disediakan oleh Kemenpan RB, Rini Widiantini menyebut bahwa pemerintah daerah atau Pemda tidak mengajukan seluruh formasi yang telah disediakan. Saat ini, formasi yang dibuka berdasarkan yang telah diajukan oleh Pemda, yaitu sekitar 1 juta. Lebih lanjut, Rini Widiantini mengatakan bahwa pengangkatan P3K 2024 ini difokuskan pada tenaga honorer yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Ada beberapa kriteria pelamar yang lebih diprioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Kategori honorer tidak lain adalah pelamar prioritas guru dan bidang pendidik XTHK 2 dan honorer non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Hal ini juga turut disampaikan oleh Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN.
Suharmen menuturkan bahwa sistem kelulusan P3K 2024 tidak lagi berlandaskan passing grade, tetapi menggunakan sistem ranking sesuai dengan urutan prioritas bagi 1. Pelamar prioritas yang terdiri dari P1 guru dan D4 bidan pendidik klinis 2023. 2. XTHK2 yang telah terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. 3. Tenaga non-ASN atau honorer yang terdata dalam database BKN. 4. Tenaga non-ASN atau honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Sesuai apa yang disampaikan oleh Menpan RB, di mana pengangkatan P3K 2024 difokuskan pada tenaga honorer yang telah masuk database BKN. Maka 3 kategori honorer pelamar prioritas guru dan bidang pendidik XTHK2 dan honorer non-ASN yang terdaftar dalam database BKN itulah yang dipastikan diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP. Jadi, meskipun punya nilai seleksi kompetensi yang rendah, tetapi masuk sebagai kategori honorer prioritas, maka dipastikan lolos P3K dan mendapatkan NIP. Hal serupa disampaikan oleh Aris Widianto selaku Deputi Mutasi Kepegawaian BKN. Aris Widianto mengatakan bahwa kelulusan P3K 2024 didasarkan pada peringkat tertinggi sesuai urutan prioritas dan tidak ada passing grade. Menurutnya, jika ada formasi yang dibuka di salah satu instansi pemerintah, maka kelulusan P3K pertama kali akan diberikan kepada pelamar prioritas, kemudian XTHK2, kemudian honorer yang terdata dalam database BKN. Nantinya, jika masih ada formasi yang kosong, maka formasi kosong tersebut bisa diperebutkan oleh tenaga non-ASN atau honorer yang terdaftar database dari BKN. Jadi bagi pelamar P3K yang mempunyai skor rendah seleksi kompetensi tetap masuk jadi kategori honorer prioritas bisa bernafas lega karena bisa dipastikan lolos P3K 2024 dan mendapatkan NIP. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.